Yang Pak Panji, sambil nunggu yang lainnya, saya lihat dulu pertanyaan dari Pak Wandoyo dulu. Yang pertama ini XAG silver ya. Left head shoulder, left shoulder, right shoulder, trend line. Ini time frame H4. Line swing jika turun membentuk head and shoulder, tunggu retest untuk konfirmasi sell, retest jika terlebih dari right shoulder, TP jauh. Jika turun dan retest break high right shoulder berarti gagal membentuk head and shoulder. TP high sebelumnya. Trend line H4, resistan BRD1. Minta dari time frame H4. Oke. Ini dari New Zealand CHF dari Pak Pano ya, New Zealand CHF di time frame H1. Oke, saya lihat dulu yang New Zealand CHF ya. New Zealand CHF NZD CHF time frame H1. Oke. Di time frame H4. Secara struktur market di higher time frame ya, di time frame H4 saat ini lagi tren penurunan. Lagi tren penurunan di mana di sini udah kebentuk low yang lebih rendah ya, adanya lower low di time frame H4. Ini lower low time frame H4. Ntar saya markingkan dulu zona di sini. Ini adalah low high di time frame H1. Pindah ke time frame H1 ya benar. Nampak kemarin ini sejak tanggal 16 Agustus ada penurunan membentuk lower low, harga koreksi naik lebih dalam ya. Maka di sini ada lower low yang sebelumnya. Tetapi di sini low high di H1 udah ke breakout ya. Di sini nampak ke breakout. Di sini adalah struktur berikutnya. Jadi kalau entry and buy target yaitu ke 05264 sekian. Di time frame H1 apakah di sini adalah zona demand? Sebentar saya cocokin dulu. Saya agak nampak ya di harga berapa, saya sesuaikan dengan chartnya sepertinya ya di sini. Benar. Jadi di sini tren besarnya lagi tren penurunan untuk pertanyaan dari Pak Pano. Tren besarnya lagi penurunan, artinya di time frame H1 ataupun di time frame H4 ini mau kenaikan, kenapa? Bisa jadi mau koreksi lebih tinggi sebelum adanya kembali penurunan. Di sini adanya zona supply juga ya, di sini ada zona supply. Kenapa di sana disebut zona supply? Nampak di sini ya, di sini yang di tanggal 10 Agustus jam 8 malam ini ada satu gerakan yang lumayan signifikan penurunannya. Lalu harga sempat sideways berusaha turun lebih dalam, tetapi di sini di swing point yang bagian ini ke breakout. Yang di sini ke breakout membentuk high yang lebih tinggi. High ini lebih tinggi daripada low high sebelumnya. Harga pullback. Lalu ada kenaikan lagi. Di sini nampak nge-breakout lagi. Nah, berarti saat ini mau cari peluang entry and buy dengan counter trend. Dengan counter trend tinggal markingkan beberapa zona ya. Di sini ada equal low juga ya. Di sini ada equal low. Di mana low-nya hampir simetris atau sama rata. Nampak harga udah masuk ke zona demand di sini. Ini kalau valid time frame H1 close-nya sekitaran 24 menitan lagi. Di Jeta selamat bergabung. Pak Elham, ini ada Pak Awi, selamat bergabung. Jika kau close-nya H1 24 menit lagi full body bullish, ini maka bisa entry and buy dengan stop loss disesuaikan. Target kemana? Target TP1 ke sini. Lalu kalau target counter trendnya mau lebih jauh bisa sampai ke sini bisa ya. Ini adalah zona support sebelumnya yang menjadi resistan ataupun ke area supply di sini. Nah, berhubung karena higher time frame-nya lagi tren penurunan, ini lebih counter trend pakai resiko kecil. Jadi pertanyaannya Pak Vano tadi, yaitu di sini apakah disebut zona demand? Iya, benar. Tapi karena di sini ada equal low, kalau saya lihat
Yang paling bagus ini yang di sini. Yaitu zona demand di bawah equal low dan juga di bawah imbalance. Jadi bisa jadi tunggu koreksi lebih dalam, baru cari peluang entryan buy ke atas sini. Ataupun di atas sini adanya dengan supply. Nah, oke, sebentar. Kenapa? Di sini nampak yang di tanggal 16 Agustus jam 3 ada pergerakan penurunan. Artinya kenaikan ini sebatas koreksi, bisa jadi melanjutkan tren penurunannya. Artinya gerakan naik ini sebatas koreksi lebih tinggi sebelum adanya penurunan seperti ini. Jadi tergantung mau entry buy di sini dengan stop loss kecil TP1, mau TP lebih jauh yaitu ke supply di sini. Ini untuk pertanyaan dari Pak Vano untuk markingan New Zealand demand, beberapa demand dan juga beberapa zona supply di New Zealand CHF. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu ini ada Pak AP, yaitu dari Pak Wandoyo ya. Silver di time frame 4 XAG USD. Saya nggak pernah trade XAG USD silver. Oke. Saya analisakan dulu dari daily. Ini apa ini? Ini adalah high daily. Ini adalah high low daily. Di area sini ada supply ya. Kenapa di sana ada penurunan? Oke, saya makinkan dulu. Ini kalau range-nya di 50% ke atas ya, benar. Kita cek aja dari weekly-nya aja. Oke, udah nampak ya dari sini perspektifnya dari time frame weekly lagi tren kenaikan. Lagi kenaikan ya, lagi kenaikan. Pindah lagi ke time frame daily aja. Nah, di daily apakah mau membuat head and shoulder ya? Di sini ada zona juga ya. Nah, kalau saya lihat di sini ada terbentuk low yang lebih rendah di time frame rendahnya ya. Saya pindah lagi ke time frame H4 langsung sesuai dengan pertanyaannya dari Pak Wandoyo ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita ambil range-nya yang di sini aja ya. Saran, oke. Nah, di daily tadi saya udah perhatiin, di weekly-nya ada kenaikan, daily ada kenaikan, tetapi kalau di time frame H4 saat ini, range-nya lumayan lebar ya, dari harga 22 sampai ke 25. Harga saat ini lagi di zona atas ya, jadi kalau mau lihat markingan zona atas bawah 50%-nya aja ya.
Jadi di atas ini cari peluang sell, di bawah sini cari peluangan buy. Kenapa? Karena range harga ini lagi sideways. Nah, kenaikan ini fill imbalance ya. Di sini udah fill, di sini juga ada zonanya supply kecil. Di time frame H1 ada. Nah, kalau saya lihat gerakannya ini lebih ke naik ya. Ini kalau mau nge-sell sebenarnya karena di higher time frame-nya lagi penurunan. Ini kalau mau nge-sell TP-nya jangan terlalu jauh, sampai ke bawah sini aja. Karena di sini ada zona juga ya. Bisa jadi sangkut ataupun tertahan di area sini. Saya nggak mau berekspektasi terlalu jauh sampai ke bawah sana. Karena ini dia. Range-nya 50% ya. Jadi di area 50% ini biasanya akan dominan sideways ataupun harga stabil. Nampak di sini harga stabil, harga stabil. Jadi kalaupun ada penurunan nantinya akan tertahan di sini, akan sideways. Oke, ini untuk silver saya coba liatin lagi di time frame H1-nya aja. Di time frame H1 sendiri udah mulai ada penurunan ya. Nah, di area sini kalau kita bisa cermat lihat, di sini adanya perubahan tren ya. Nampak di sini breakout, retest, fill imbalance, lalu ada penurunan. Nah, saat ini kalau mau nge-sell lagi gimana? Nah, ini ada terbentuk low yang lebih kecil, tinggal tunggu pullback lagi. Di sini ada terbentuk zona supply kecil lagi di time frame M30 ke bawah. Yaitu saya kasih warna biru aja. Supaya apa? Silver kayaknya mirip dengan gold ya. Kontrak size-nya mahal. Jadi jika tunggu kalau ada kenaikan kemari, bisa entryan peluang sell dengan stop loss. Ini agak lebar ya, 100-an pip ya. TP1 ataupun ke area sini. Paling jauh sampai ke bawah sini. Ini untuk silver dari pertanyaannya Pak Wandoyo. Saya sendiri belum pernah trade silver ya. Kalau saya lihat tadi di time frame besar lagi tren kenaikannya ya, lagi kenaikan. Nampak di sini ada kenaikan, koreksi, ada push naik. Jadi kemungkinan ini penurunan hanya sebatas koreksi dulu, lalu akan melanjutkan kenaikannya mengejar supply di atas ini ataupun di harga 25-an. Ini untuk silver. Oke, ini udah lumayan rame. Ini ada Pak Wandoyo yang tadi saya bahas. Ini ada Pak Ulir. Cukup jelas Pak Wandoyo. Lalu di sini ada yang tanya dari Pak Syakib, siang Pak Erik, saya mau tanya tentang fundamental terutama dengan PRCAD. Apakah ada pengaruh tentang kebakaran hebat di sana? Semoga dijawab. Ini ada Bu Suwanti, selamat bergabung. Saya pribadi basicnya ini Pak Syakib ada kemarin nggak? Ada ya. Oke, apa saya ada record. Kita cek dulu kebakaran di CAD. Oke, ada. Update ini 12 menit yang lalu. Oke. Yang saya tahu tentang Kanada itu adalah apa namanya? Pengekspor ya, oil ya untuk Amerika Serikat. Kita cek aja WTI oil. WTI oil adakah pelonjakan kenaikan? Saat ini adanya jadi penurunan ya. Oke. Nah, untuk oil Kanada ini sama WTI oil negatif korelasi. Untuk oil saat ini lagi di batas atas ya. Oke. Ini adalah harga bawah, ada harga atas. Di daily gimana? Di daily-nya ada penurunan ya. Lagi ada penurunan. Kemarin di sini ada membuat gap ya yang di bulan 4 awal. Ini ada penurunan, udah fill gap, lalu ada kenaikan lagi. Nah, untuk Kanada sendirinya gimana? Saya coba cekkan major pair aja, yaitu di USD Kanada. Untuk USD Kanada, oke.
Ini mirip jadi seperti silver ya. Nah, di sini kemarin ada penurunan, tertahan di zona demand, lalu ada kenaikan lagi. Nah, ini udah fill imbalance dan juga ketahan zona supply. Di sini ada zona supply di daily-nya. Ada mulai reject ya di candle semalam, ada penaikan lalu ada penurunan. Tetapi high time frame di weekly ini ada high weekly. Kita cek lagi di time frame H4, di time frame H4 sendiri ataupun di time frame H4 lagi kenaikan. Jadi untuk Kanada saya rasa akan melemah, maka untuk USD Kanada ada kemungkinan akannya kenaikan lagi, kembali naik. Ini untuk USD Kanada. Saya pribadi ada trade Australian Kanada ya, entry and sell lebih berbeda dengan USD Kanada. Saya kenapa entry sell? Karena Australian dollar menurut saya lebih bearish ataupun lebih lemah ketimbang uang Kanada. Nah, dari daily perspektif aja di sini lagi benar-benar penurunan ya, lagi penurunan. Kemarin ada kenaikan, adanya news ya. Lalu saat ini udah tertahan di zona support sebelumnya yang menjadi resistan. Kemungkinan bisa jadi akan kembali turun ke harga paling nggak 086.300. Di sini close candle H4 sekitaran 1 jaman lagi. Di time frame H1 nampak udah mulai nge-breakout ya. Nge-breakout ini kemungkinan akan turun fill imbalance. Jadi nanti saya akan perhatiin di area sini ya, yang bertepatan juga zona support resistan sebelumnya yang menjadi zona support. Jika kalau mampu nge-breakout, maka ada potensi ngejar ke zona demand di 087. Jadi pertanyaan dari Pak siapa? Ini Pak Jeta ya, selamat bergabung. Pak Syakib ya, tentang Kanada ya. Kalau saya lihat USD Kanada lebih cari peluangan entrian buy ya, entrian buy karena negatif korelasi dengan WT oil. Kemungkinan WT oil bisa ada penurunan untuk USD Kanada, malah akan melanjutkan kenaikannya paling enggak setidaknya ke 1.35.900-an. Ini untuk USD Kanadanya. Karena dari high time frame weekly-nya trennya benar-benar lagi naik ya. Kemungkinan paling enggak sampai ke area sini 1.35-an. Jadi jawaban saya Kanada akan melemah. Coba kita cek untuk GBP Kanada, ya sama juga ya GBP Kanada, tetapi di weekly-nya ini udah masuk kembali ke supply. Kita cek aja di time frame H4. Nah, di time frame H4 sendiri kemarin ada kenaikan hampir ngejar ke high sebelumnya. Kemungkinan bisa jadi ini adanya koreksi ya, mengetes zona demand. Karena Kanadanya melemah, ya, ini adalah zona demand kecil, kemungkinan bisa jadi kembali kenaikan atas ini. Cek lagi untuk pair-pair yang lain kayak Kanada Swiss franc. Nah, untuk Kanada Swiss franc sendiri, uang Kanadanya dengan uang Swissnya saat ini lagi sideways ya, lagi sideways, tertahan beberapa kali terbentur di area zona support di daily ya. Nah, kita tahu di higher time frame ini lagi penurunan ya, lagi penurunan. Ini adalah harga paling rendahnya ya, paling rendahnya. Apakah nanti akan membuat kenaikan? Bisa jadi. Berhubung karena saat ini udah di zona support. Kita nggak tahu naiknya sampai berapa. Kemungkinan paling nggak setidaknya kalau saya trade sideways, biasanya saya akan target paling jauh yaitu ke 50%. Yaitu di harga 0.65500-an. Gitu. Ini untuk pertanyaannya dari yang Pak Syakib ya. Sini. Oke, yang lain mau bertanya silakan. Pak, mau tanya GBP JPY Pak. Gak tahu tadi udah belum ya? Belum, Bu. Oke, Considering makasih. BPI. Siap, Bu. Sebentar saya bukain dulu GBP JPY.
ini masih sama ya. Daily-nya masih naik ya. Oke, kita cek aja di time frame 4. Penurunan ini apa? Oh, ini zona support resistannya sebelumnya. Ini ada zona support yang menjadi zona resistan yang menjadi zona support. Di sini terbentuk equal low ya. Di sini ada equal low. Coba harga koreksi naik. Di sini ambil equal low, tertahan di zona demand lalu ada kenaikan. Kita cek lagi di time frame H1. Di time frame H1 di sini ada membuat ini saat news 2 hari yang lalu adanya imbalance ya. Nah, kalau Bu perhatiin di sini ada kenaikan koreksi. Jadi kenaikan ini kemungkinan bisa jadi akan fill imbalance di atas ini, Bu. Ini untuk GBP CHF. Atau bisa jadi mau ngetes di zona supply ini. Saya perhatiin tadi ada chartingan dari Pak Taufik ya. Di sini ada zona supply. Bisa jadi nanti mengetes area sana untuk cari peluangan entry sell. Ini untuk GBP Jepang Yen, Bu. Tetapi karena high time frame-nya lagi kenaikan ya, kemungkinan ya ini ambil koreksinya aja. Ataupun mengetes zona ini support yang di sini, Bu. Kurang lebih seperti itu, Bu Swanti. Ya, makasih Pak. Kalau SAU udah belum ya Pak? SAU oke. SAU sendiri tadi kebetulan siang saya agak telat ya karena saya ada bahas sama teman-teman yang giveaway kemarin XAU USD. Ini agak unik ya. Kemarin semalam ya bertepatan saya ada ambil sell. Yang pertama berhasil, kedua saya gagal. Nah, saat ini udah kembali ke zona supply di area sini. Kita tahu di sini ada imbalance, kemungkinan ini momentumnya lagi kuat bullish ya. Jadi kita cek aja dari daily. Di sini low yang ini belum terbreakout ya sebenarnya. Zona demand ini udah gagal. Makanya harga turun koreksi lebih dalam sampai ke low sebelumnya sempat sideways beberapa kali. Nah, tetapi saat ini lagi tertahan di zona supply yang tadi ya. Kita cek lagi di time frame 4. Nah, nampak harga sempat mondar-mandir di sini sempat sideways, membuat likuiditas dan juga lagi build up ya. Nah, nampak di sini udah ada nampak momentum bullish ya. Nah, saat ini kemungkinan karena di sini ada supply di time frame H1, kemungkinan bisa jadi ini hari Kamis, kemungkinan bisa jadi di hari Jumat adanya penurunan. Nanti carilah peluang buy di atas di bawah sini yaitu di harga 1904 atau 1905 target ke swing trade. Ataupun target ke sini 1930. Jika kalau mampu nge-breakout maka ada potensi ngejar ke 1980. Ini dia. Ini untuk goal. Jadi nanti malam atau besok bisa cari peluangan entry sell, tetapi karena momentumnya lagi naik selalu pakai gunakan resiko yang kecil. Saya akan nunjukin sebelum ini setelah ini ya nanti saya akan nunjukin pentingnya trading itu pakai stop loss ya. Nah, kurang lebih seperti ini Bu untuk pertanyaan Bu Suwanti tentang di goal. Ini Bu Randek sama Pak Sumaker sama bergabung. Cukup jelas Bu untuk goalnya? Ya, makasih ya Pak. Sama-sama. Nah, untuk ini karena Pak Dwi-nya nggak bergabung, saya akan nunjukin ya. GBP USD sebelumnya di tanggal 22, 2 hari lewat, saya ada entry and buy ya. Kurang lebih di time frame M3. Di sini stop loss saya kurang lebih berapa pip ya? 2786 10 pip ya, 10 pip. Nah, ini saya nekanin seberapa pentingnya pakai stop loss. Mau stop lossnya kecil, besar, itu yang penting harus ada pakai stop loss. Saya akan tunjukin, semoga masih ada ya. Masih ada di atas sana.
Nah, saya entrian buy-nya ini ngikutin di lower time frame ya, karena entrian di TFM M3 ya. Waktu itu masih tren kenaikan ya. Saya pindah aja ke time frame lebih rendah di M30. Nah, di M30 ada satu gerakan breakout ya di sini, yaitu di harga 1278 sekian. Harga sempat koreksi penurunan, saya entry di lower time frame-nya. Di sini dia. Nah, di sini saya nekanin analisa mau seberapa analisanya tidak akan menjamin analisa itu bisa 100% bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, di sini saya entry buy, ini saya udah set alert ya kemarin 1.28 supaya apa? Harga kalau naik ke area sini saya akan close parsial ataupun set BB. Tetapi ada kenaikan memang benar saya entry di sini ada kenaikan tapi fill imbalance gagal naik sampai ke atas ini lalu ngedrop kena stop loss di sini. Jadi alert saya ini nggak kepakai lagi. Jadi di sini saya akan nekanin berapa penting adanya stop loss. Saya rugi yaitu berapa pip ini 12 lalu satu lagi sekitaran 50 pip. Jadi jika kalau teman-teman ataupun pemula yang taunya hanya entry tidak tahu untuk exit ya, ini exit secara salah ya, tidak sesuai dengan setup, maka gagal, maka kena stop loss. Jika kalau nggak ada stop loss, saya akan hitung berapa nilai kerugian yang tanpa stop loss. Saya bukain dari M30 aja. Saya pakai price range di sini, saya entriannya di sini saya anggaplah dari sini ya, di bawah sini. 150 156. Saya genapin aja 150 pip. 150 pip. Di sini kalau entry 0,01 lot udah sebesar 15 lot, 15 dolar. Minus 15 dolar. Oke. Jadi yang penting warna merah ini. Jadi masalah profit itu masalah belakang. Jadi kalaupun kena stop loss nggak apa-apa, biarin aja. Market itu tetap ada. Nah, jadi kalau teman-teman kalau nggak pakai stop loss, entryan 0,01 udah kena drawdown sebesar 15 dolar. Jadi kalau dikali aja 0 mau buka 0,03 berarti 45 dolar, mau 0,010 berarti 150 dolar dan seterusnya. Jadi pentingnya pakai stop loss. Saya akan tunjukin juga yaitu di gold ya. XAU USD semalam saya ada 3 trade semua kena stop loss. Ini GBP USD ya. Lalu di gold saya ada juga kena stop loss. Ada 3 ya. Gold Australian dollar sama USD Jepang yen. Gold resiko kecil yaitu di sini. Yaitu di time frame M30 ya. Stop loss saya kurang lebih 15 pip ya. Jadi saya juga kena stop loss juga. Mau kecil mau besar itu tergantung trading plan teman-teman ya. Nah di sini saya kena stop loss 20 pip, 21 pip. Nah jika kalau nggak pakai stop loss, berusaha nge-sell aja, nge-sell terus. Nah, tinggal hitung aja berapa sih drawdown-nya ataupun ketahanan kerugiannya. Saya anggaplah dari sini ya. Ini udah sebesar berapa? Sebesar 200 pip ya. 0,01 udah setara 20 dolar. Jadi kalau 0 tinggal dikali aja. Jadi peran penting sebuah yang garis merah ini atau warna merah. Begitu. Oke. Ini ada Pak Yuri, selamat bergabung. Oke, yang mau bertanya silakan. Ntar saya tunjukin di YouTube saya. Sebenarnya saya ada bahas ya, udah pernah bahas tentang stop loss itu di bagian sini ya. Saya coba tunjukin dulu. Pentingnya manajemen risiko dalam bisnis trading 1 tahun yang lalu. Lalu kenapa bisa margin call ya juga sama, SOP juga sama.
apalagi ya yang sepertinya yang itu ya. Peran analisa teknikal itu sebagai konfirmasi tambahannya. Nah ini sudah entry di market kapan waktu exitnya, ini juga penting. Tetapi saya perhatiin jumlah view-nya lebih sedikit ya, lebih dominan cari analisa ketimbang tentang psikologis ya. Kayak gini pondasi penting cuma 61 view, yang cara simple hanya lebih banyak, lebih dominan. 3 hari lalu yang saya upload malah lebih banyak daripada 2 minggu lalu. Iya. Ya ada Pak Fajar sama bergabung. Silakan yang mau bertanya. Di Jepangin dari Pak Taufi ambil baik ya. Pak Erik. Ya, Pak Wandoyo. Ya, tadi silver cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, mau tanya apa, Pak? Mana yang lebih dominan imbalance itu, Pak? Di H4 atau H1? Semakin besar time frame-nya kan otomatis memakinkan struktur market lebih gampang. Sama juga. Jadi time frame besar otomatis akan mempermudah mengidentifikasi atau memakinkan imbalance, Pak. Contohnya di gold ya. Ini di time frame H4 ya, di time frame H4 kemarin ya, di bulan Juli lalu ya. Ini adanya imbalance. Nah, di sini nampak kenaikan ini fill imbalance. Tetapi kalau kita pindah ke time frame H1 gimana? Oh, ada juga, benar. Pas kebetulan ada ya. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini ada. Nah, kalau di time frame H1 di sini ada, tetapi belum tentu di time frame H4 ada. Kadang. Saya coba bantu cekkan, saya kasih warna biru, saya pindah lagi ke time frame H4, apakah ada? Oh, ada, benar, ada, Pak. Jadi kesimpulannya cukup di time frame H4 aja, kadangkala H4 akan mengikuti di time frame H1, Pak. Kayak gitu, Pak. Ini dia, ini, iya. Nah, ini ada imbalance, kadangkala mau turun lebih dalam ya. Nampak ini turun lebih dalam, koreksi lebih dalam, lanjut naik lagi. Ini semuanya ditelan kan, diisi semuanya maksudnya. Lalu turun lagi ke bawah. Nah, ini juga sama, imbalance ini ada kenaikan ya, beberapa kali kenaikan lalu ngedrop lagi, Pak. Kayak gitu, Pak. Sama juga yang di sini. Nah, apakah imbalance yang di sini udah terisi belum? Kan kita bisa pakai garis vertikal ya. Kita cek ke sebelah kanan. Belum pernah, belum ada. Nah, nampak sejak tanggal 17 Mei sampai ke sini ya, 20 Juli belum pernah fill imbalance yang di sini. Ini masih meninggalkan imbalance. Kapan ini akan terisi? Tergantung di zona-zona yang di sini, Pak. Jika kalau mampu nge-breakout, ya maka akan ke zona berikutnya, yaitu di harga 1944. Jika kau mampu nge-breakout lagi ke 1950 dan seterusnya. Jika kalau mampu nge-breakout 1980, ya akan terisi imbalance tersebut yang di H4. Jadi pertanyaannya Pak Wandoyo tadi, seberapa ini ya pemilihan time frame ya? Kalau saya akan memilih di time frame H4, Pak. H4 lalu turun lagi ke H1 supaya entryan di H1 aja, Pak. Kayak gitu, Pak. Ini ada Pak JB atau Bu? Ya, cukup jelas, Pak. Cukup, Pak. Kemarin soalnya saya kan di per JP semua. Kemarin kan saya ngambil per JP sell semua. Saya ngambil imbalan H1. Jadi TP-nya pendek. TP-nya sih jauh-jauh. Ternyata turunnya begitu. Makanya saya mau pastikan tadi lagi sama Pak Erik.
yang mana Yang enak di dibawa. market apa itu Pak ya? Market USD JPY Pak. Semua JPY saya ambil kemarin, Pak. Semua JPY, oke. Iya. Nah ini yang kotak biru ini imbalance-nya ya Pak ya? Kalau di euro, di IJ kan, Pak? Euro Ah. Jepang Yen. Euro Jepang Yen. Oh, sebentar. Imbalance-nya yang di sini ya Pak ya? Ya. Oke. Di Batas H4 bawah di sini. Kita cek lagi di time frame H4. Oh ya ada di sini. Itu dia, Pak. Nah, di time frame daily H4 di sini seperti tadi yang kayak countering Jepang Yen ya. Di sini udah terbentuk high-high. Jadi market itu gak setiap saat langsung trending naik terus. Ada kalanya dia mesti koreksi. Nah, ini penurunan ini bisa jadi koreksi. Kalau Pak Wandoyo dan juga teman-teman yang lain ngecek di area sini ada sideways sebelum ada kenaikan signifikan. Ya, yang saya kotain di sini adalah kenaikan signifikan. Saya kasih warna yang kosong. Artinya di sini adalah zona demand. Nah, jadi kalau Pak Wandoyo kan nge-sell di sini feel imbalance. Kenapa harganya mau turun lebih dalam kan gitu? Iya. Jadi agak ragu-ragu, Pak. Maksudnya itu untuk nahannya itu kita jadi agak ragu-ragu. Oh, gitu. jadinya TP-nya kurang maksimal jadinya. Iya, Pak. Oh, kalau saya ya, ini saya cuma sharing, nanti teman-teman bisa, kalau counter trend, saya juga sama counter trend, stop loss-nya kecil, resikonya kecil, biasanya target saya ke sini, fill imbalance, paling nggak 50% saya set DP, biarin market nentuin. Lalu akan ngejar kemana? Di sini kan udah terbentuk low yang lebih rendah ya. Nampak di sini low ini lebih rendah. Nah ini jadi target saya yang ke sini. Saya nggak akan kejar sampai ke bawah sini, cukuplah di sini. Nah tetapi beberapa pemberhentian di sini saya akan selalu amankan dulu, yaitu di mana? Yaitu di sini, yang paling dekat. Jadi tidak perlu jauh-jauh, yaitu yang ini. Ini dia. Ini dia. Yang di harga 158 ataupun 159. Nah, tetapi ini karena sell ya, ini contoh. Tetapi satu candle momentum gini ya, ini nampak. Nah, biasanya akan dominan turun, lanjut turun kayak gitu, Pak. Nah, di sini juga ada pemberhentian ya. Ini nampak adanya zona demand. Ya, paling nggak di area sini juga udah amankan posisi. Kemarin Pak Wandoyo TP-nya di sini ya, Pak ya. Iya. Gak apa-apa sih, yang penting kan profit. Jadi next time ya boleh sih apa namanya? Misalnya Pak Wandoyo buka 0,02, set BEP sampai di sini 0,01, berarti kan sisa 0,01. Targetnya berikutnya ke low yang di sini, yaitu di sini Pak. Ini dia, benar ya, kayak gitu Pak. Jadi kalau ini gimana? Yang ini ya udah itu hitungan belakangan lah kan gitu. Ini nggak perlu dipikirin. Yang penting sebenarnya trading itu yang merah ini Pak. Ini dia. Takutnya jebol ke atas naik terus itu dia. Jadi yang TP-nya mau sampai berapa kan hasilnya TP kan gitu. Jadi ini hitungannya kalaupun nggak sampai ke sini nggak apa-apa. Jadi ya ini jadinya pengalaman ya. Ya, jika kalau Pak Wandoyo ada entry misalnya 0,05, ya bisa lah tutup beberapa parsial ya, beberapa kali ataupun beberapa bagian. Contohnya di sini, sisanya mau sampai ke bawah sini juga oke, kayak gitu. Bahkan kalau misalnya ada sisaan, saya rasa pun masih di hold ya. Kalau misalnya TP-nya sampai ke low yang ini, kayak gitu. Jadi sebenarnya ya nggak perlu ini sih, nggak perlu ragu-ragu. Jadi ragu-ragu, yang penting apa namanya, resiko sih. Yang penting resiko itu yang dipertimbangkan, Pak. Pak IJ itu bukan break retest itu, Pak? H4 ya, Pak? H4, kita cek di H4. Kalau saya lihat, oke. Pak Wandoyo, teman-teman yang lain perhatiin di area sini ya, beberapa kali tertahan, ini tertahan. Nah ini lebih ke support resistan ya, gini.
Saya kasih warna hitam. Nah, di sini adalah zona demand. Nah, kalau saya lihat, kemungkinan bisa jadi apalagi close candle-nya hampa gini. Kalau sekarang nge-buy kan stop loss-nya kebesaran. Kalau saya akan nunggu kembali lagi ke sini untuk cari buy. Target ke sana. Ini dia. Karena high time frame-nya kan lagi naik nih. Lagi naik-naiknya. Itu dia. Yang nge-breakout yang mana tadi ya, kata Bapak ya? Itu yang Bapak marking itu udah tepat. Yang di sini? Yang ini? Enggak, marking Bapak yang abu-abu tuh. Oh, apakah ini nge-breakout? Iya. Benar nge-breakout, Pak. Nah, cuma saya lihatnya pertimbangan ini, Pak. Yang saya kotain ya. Saya pindah lagi ke time frame H1 aja. Nah, naik ini jadinya fill imbalance. Ya. Di sini ada nge-breakout. Dia tertahan zona demand. Dia breakout kecil ya, lalu pullback, lalu ada kenaikan fill imbalance di sini. Nah, tergantung nanti di area sini, Pak. Ini kan adanya zona supply juga ya. Nah, jika kalau ini gagal turun, kalau turun ya berarti kan mau lanjut turun kan gini. Tetapi kalau misalnya di area sini nge-breakout, berarti fake out yang di sini. Ini fake out. Dia maunya turun lebih dalam, baru naik. Nanti saya akan tunjukin ya. Ini saya tutup dulu. Saya hapus dulu maksudnya. Ini saya set alert dulu. Oke. Yang seperti ini, Pak. Nah, ini dia. Ini dia. Apakah ini nge-breakout? Iya, benar nge-breakout. Nge-breakout malah kembali naik. Jadinya fake out, Pak. Kayak gitu. Jadi kemungkinan ya bisa jadi ya. Ini ada penurunan drastis, lalu naik lagi. Bisa jadi juga. Nah, ini kenapa saya set garis putus-putus ini. Tadi kan saya udah markingkan. Saya tinggal tunggu harap kembali lagi. Baru saya mau entry buy. Tadi ya. Oke, baik. Iya. Pak Wandoyo ada posisi wholesale ya, yang untuk JPY, Pak ya? Saya tinggal USD GPY, Pak. Nge-sell? Iya. Ini kalau breakout, ditutup aja, Pak. Ini kan supply-nya. Ini kan ada dua supply ya, di tab rendah. Satu, misalnya Pak Wandoyo nge-sell-nya di atas sana nih. Ambil posisi long di sini nih. Ambil posisi short ya. Iya. Ya, ini masih saat ini masih aman, masih aman. Tetapi kalau misalnya close candle H1, ini kan masih cerita di H1 nih. Kalau close candle H1-nya nggak ada wick ya. Bisa jadi yang kayak saya contohin, yang kayak gini nih, yang besar-besar. Istilahnya kayak gini nih contohnya. Nah, ya udah tutup aja. Sisain 0,01 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mana tahu mau turun lebih dalam kan gitu. Karena daily-nya ya kalau misalnya Pak Wandoyo bisa nge-hold dari sini, dia kalau strukturnya di H1 atau H4 jadi penurunannya, bahkan bisa turun lebih dalam lagi, Pak. 143, 141, bahkan sampai ke bawah sini, Pak. Kayak gitu, Pak. Jika kalau mampu nge-breakout lagi zona yang 137 atau 138 ini, ya akan potensi ngejar ke sini, area sini. Karena JPY-nya memang udah mana JPY basket ya. Nah, udah mentok ya, istilahnya mentok di bawah lagi di bawah-bawahnya. Apakah di sini hitungan nge-breakout low sebelumnya? Belum, Pak. Di sini kemungkinan bisa jadi koreksi naik ya. Koreksi naik berarti otomatis untuk USD Jepang Yen
akan turun karena JPY-nya menguat. Ya itu Pak, pertimbangan saya tadi itu kan Oh, nengok JPY basket itu. Kan dia oh, udah terjadi tuh triple bottom tuh iya. di daily-nya. Hmm, Makanya momentumnya dia naik sepertinya kuat, cuman memang nggak diikutin gitu dengan candle yang sehari yang kuat gitu. benar. Nah, kalau kita cek yang terdekat imbalance ini kan semua ada terisi. Yang 1, 2, ini full fill semua kan, baru keturun. Jadi yang imbalance-nya yang mana? Ini yang sini pun udah terisi juga, Pak, sebenarnya daily-nya. Ini nggak ada ya kan? Yang sini udah terisi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini low-nya sama. Kalau kita cek yang di sebelah sini, nah ini ada kenaikan ini, Pak. Kenaikan ini gimana? Dia fill imbalance di sini. Hampir sepenuhnya. Ya sampai segini aja. Nah, itu dia. Perlu pantau ya buat itu ya. Ya biasanya ya kalau sideways ini biasanya ada kenaikan sih. Tetapi ya mengingat ya ini kenaikan ini jadinya kan naik dulu baru kembali turun. Nah, kalau kita tarik pakai tools Fibonacci kan swing low high ini low high-nya kan di sini nih. Low high ke low. Nah, levelnya 618786 baru kembali turun. Turunnya langsung ke TP extension kan kayak gitu. Iya. Jadi kan harapan Bapak kan ini kan ada kenaikan ya. Saya bantu cek ya. Kalau di imbalance yang di sini udah gak ada ya. Nah, di area sini jadinya supply, Pak. Jadinya supply. Ya, kita anggap di sini nanti dia akan sideways berarti 50%. 50%. Ya, setidaknya sampailah ke sini. Di sini di tab rendah pastinya ada zona supply juga. Kenapa di sini ada zona supply? Karena di sini nampak pergerakan yang signifikan penurunan yang nge-breakout low sebelumnya di sini, Pak. Artinya bisa jadi di sini kan udah mulai nge-breakout. Nah, bisa jadi mau naik koreksi. Baru kembali turun kayak gini, Pak. Itu dia. Iya, Pak. Ini untuk pertimbangannya dengan JPY ya, Pak ya. Hah? Ini pertimbangannya dengan analisa di JPY kan gitu. Iya, karena kebetulan kemarin saya lihat, wah ini agak koreksi turun ini, nengok JPY basketnya dia sudah mentok di bawah, makanya saya ambil untuk sell semua. Semua Iya. pair. Ada turun. Tapi Iya. JPY lagi di atas aja. Ya JPY lagi. Oh, ada turun juga, benar. Ada turun. Di tanggal 22 ini ada penurunan. Tetapi nggak sebesar yang kayak Euro JPY ya. Nah, Euro JPY kan turunnya drastis dalam. GJ juga turun drastis, Pak. Turun drastis, ya. GJ, ya. Yang beda cuma AUD JPY aja nih, Pak. Yang beda dari semua JPY. AUD JPY jadi sideways ya, Pak ya. Iya, makanya. Jadi kemarin Ini semua saya ambil. IJ, GJ, CAD JPY, CHD JPY, iya. semua saya. Enaknya trade itu kalau JPY semua pada sell bye gitu. Oke, Pak. Ini Itu makanya saya tadi gara-gara itu, makanya imbalance-nya kok aduh mana ya gitu. Nggak ada. Kalau yang di JPY nggak ada lagi. Yang di Euro Jepang Yen, tadi Euro Jepang Yen ya. Euro Jepang Yen nggak ada juga. Ada sih di sini. Ini udah kecil di sini. Memang benar sih kata Pak Wandoyo kan nge-sell-nya TP-nya sampai di sini kan gitu. Udah cukup sih menurut saya. Iya, Pak. Belajar psikologis tahan sampai panjang. Gimana, Pak? Belajar nahan psikologis, Pak. Oh, pakai itu aja 0,01, Pak.
Iya. 0,01, 0, sisanya 0,01. Ini siapa? Ini sebentar saya cek dulu. Ini ada Pak Taufik sama bergabung yang berhasil. Ada sih sebenarnya di grup ada, cuma kurang aktif. Sebentar saya cek dulu, cari dulu nama orangnya siapa. Orangnya di Korea, orang Indonesia yang kerja di Korea. Swing trade. Lebih swing trade lebih lama daripada saya lagi. Kalau saya kan pakai close partial set BOP. Kalau dia nggak pakai close partial. Cuma SL plus katanya. Ada dia kemarin terakhir nunjukin ke saya yaitu WTI oil ya. Dia khusus trade Bitcoin, WTI dan juga gold kalau nggak salah. WTI oil nge-buy ya. Saya lupa. Entah dia TP atau enggak ya. Turun sih, turun dalam. Di sini dia pakai buy limit ya. Jadi masing-masing orang, masing-masing trader itu pasti ada namanya tekniknya yang masing-masing yang paling nyamannya kan gitu. Nah, mungkin kesini kali TP-nya. Saya nggak tahu TP-nya apa kena BOP kurasa. Kita anggap aja lah TP ya. Di sini. Nah, kalau proses analisanya ini dia. Di time frame rendah, time frame H1 nge-breakout, retest, di sini nge-buy, buy limit, antrian long position di sini kurang lebih stop loss-nya di low yang ini. TP-nya kayak gini. Berapa lama waktunya? Kita cek aja. Dari sini ke sini sekitaran hampir 3 harian. Kayak gitu swing trade-nya. Lalu pernah kita barengan sell Bitcoin ya, tahun lalu saya entry-nya by instan. Kalau siapa? Pak Rizky juga namanya kan. Nge-sell-nya di atas sana. Di atas ini ya, di atas ini. Targetnya entah kemana saya lupa, ke sini kayaknya. Ya. Kalau saya kemarin sell saya udah lupa. Saya udah lupa nge-sell-nya nggak di atas sana. Saya nge-sell-nya di sini kalau nggak salah, di sini ya. Ada konfirmasi baru nge-sell. Jadi masing-masing ada caranya masing-masing. Ini dari Pak JW, bisa bikin contoh analisa untuk intraday dan time frame besar sampai entry Pak. Dan SLTP-nya berapa pip Pak minimal dan maksimal 1 minggu ini kena SL terus. Oke, untuk Pak JW kena SL terus. Saya sendiri pribadi semalam 3 kali kena stop loss. Jadi itu stop loss itu adalah bagian dari trading. Untuk intraday, sebentar saya contohin. Sebenarnya udah ada saya share di YouTube saya, yaitu trade di Euro USD ya. Cara simple cara trade intraday sini saya kirimkan dulu. Yang GBP Australia juga sama ini sebenarnya intraday juga. Saya kirimkan dulu ke Pak atau Bu JW di sini. Ada satu lagi. Jadi ini bisa jadi referensi ya. Pak JW-nya ada di sini. Oke, langsung saya intraday aja ya. Contohnya mau market apa nih? Misalnya di gold nih, XAU USD nih. XAU USD daily-nya naik nih. Jadi intraday itu sebenarnya trade-nya analisanya nggak perlu sampai ke time frame H4. Jadi H4 itu cukup untuk zona. Nah, di time frame H4 di sini ini adalah supply di time frame H4 ya. Lalu time frame H1 lagi kenaikan. Biasanya market itu bergerak dari zona ke zona. Jadi di sini zona ini nampak harga selalu presisi. Ada pergerakan stop naik turun, stop naik turun lagi, stop turun naik lagi. Nah, lalu harga stop lagi ke area supply ini ada penurunan. Harga breakout maka akan lanjut naik. Nah, di sini ada zona supply. Apakah di area sini bisa jadi akan menjadi penurunan karena di sini ada imbalance. Nah, karena momentumnya ini saat ini lagi kenaikan ya. Lagi kenaikan biasanya saya targetnya nggak akan jauh kali.
paling nggak 50%. Jadi yaitu di harga 194 sekian. Jadi bertepatan juga zona ini dia. Zona sebelumnya, zona support, resistan, kemungkinan di sini akan jadi zona support. Nah, lalu di time frame H1 kita tahu harga saat ini udah dekat ke area supply. Saya pindah lagi ke time frame M30. Di time frame M30 gimana? Di time frame M30 di sini masih membentuk high baru. Kenapa? Di sini ada high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Nampak ini ada penurunan sebatas koreksi lalu nge-breakout. Artinya high yang di sini masih valid lagi tren kenaikan. Saya pindah lagi ke time frame M15. Jadi trade-nya ini nanti di saat sesinya New York ya, sesinya New York. Ini jika yang high di sini ter-breakout, jika di sini ter-breakout, maka ini adalah high low. Lalu saya akan tunggu. Jika kalau mau spekulasi sell di area sini, ini resiko super kecil aja. Target kemana? Ke high low sini. Artinya bisa jadi turun koreksi, melanjutkan kenaikannya. Kalau mau konfirmasi lagi, ini dari H1, M30, M15, tinggal tunggu nge-breakout high low di sini. Maka terbentuk lower low. Dia pullback, baru entry sell. Entry sell. Oke, entry sell target ke bawah sini dan seterusnya. Nah, ini secara trend A-nya. Tetapi bisa jadi di area sini ter-breakout, berarti di lower time frame di sini ada zona demand. Saya pindah lagi ke time frame M5 ya. Di time frame M5 sebentar. Ini yang plan A saya hapus dulu. Oke, lalu jika kalau di sini nge-breakout, terus saya tunggu retest baru entry buy. Di posisi long. Target ke sini. Sebenarnya ini udah terlambat ini. Ini kalau tadi entry buy juga oke, karena di sini masih hitungannya zona demand. Masih zona demand. Ini tadi jam berapa nih? Jam 13, baru lewat setengah jam. Nah, saya tidak akan mengejar harga ya. Walaupun dia udah naik, saya nggak pernah mau ngejar buy. Karena apa? Pertimbangan satu, stop loss saya di mana, TP saya di mana, kayak gitu. Nah, kalau ini contohnya, ini adalah zona demand ya. Nah, di sini ada close-nya bullish engulfing, harga akan turun kembali. Di sini bisa entry buy, ambil posisi long ya. Dengan stop loss ke sini 15 sampai 16 pip. TP-nya kemana? TP1. TP selanjutnya yaitu 50% di zona yang ini, Pak. 1:2,8, kurang lebih seperti ini. Jadi karena di gold, kita tahu pergerakan gold itu sangat signifikan banyak ya. Jadi analisanya, entry-nya juga sampai M5. Saya akan tunjukin, sebentar. Ini Pak, mana ya? Pak JW-nya masih ada. Saya udah pernah sell di gold. Di time frame M5. Yaitu di zona supply di harga 1902. Yaitu di bawah sini. Yaitu di sini. 1902, 1903. Kenapa ya? Ini semalam saya gagal. Bentar, saya shotnya yang ini. Ya, itu dia. Kurang lebih seperti itu, Pak. Untuk ini Pak atau Bu? Siapa ya? Biar saya simpan namanya. JW. Ini ada Pak Taufik. Selamat siang Pak Taufik. Ini dari Pak Taufik ya, ini di gold, mappingan gold. Nah, kurang lebih seperti itu.
supply sundul up. Ini GBP Jepang Yen. Oke, pas 1 jam. Silakan yang mau bertanya lagi sebelum saya akhiri. Banyak di luar yang mau Oke. Gimana Pak? banyak di luaran sana mau sell gold, tapi tabrak tembok. Sell gold habis semua. Sementara tabrak tembok semua. Peran penting sebuah stop loss lagi saya. Nah, di sini ini adalah supply ya. Di sini supply. Kenapa saya nge-sell juga yang kena stop loss? Nah, peran penting stop loss-nya itu. Peran penting ya. Nah, Pak, di sini sempat sideways biasanya pemula itu biasanya akan bertahan nge-sell terus, nge-sell. Satu candle momentum bullish ini yang menyebabkan margin call. Apalagi pakai lot yang gede, habis semua. Saya pakai stop loss aja ini habis. Maksudnya habis loss ini, bukan habis balance ya. Itu dia. Saya 2 kali SL loss. Ya. Jadi di sini tadi ada siapa? Pak JW ya yang kena stop loss beberapa kali. Makasih banyak dengan penjelasannya sama Pak Wirianto. Siap Pak Wirianto. Izin simpan dulu. Pak Wirianto. Jadi sebenarnya trading itu nggak perlu takut namanya kena stop loss. Saya akan nunjukin ya. GBP USD saya kena stop loss juga ada ya. Jadi sebenarnya ya itu ya. Mana dia? GBP USD. Ini apa nih? Oh, GBP Jepang Yen. Oh, ini GBP USD. Kemarin saya nge-sell. Oh, nggak ada saya tunjuk. Oh, ini dia. Ini kena stop loss. GBP Jepang Yen-nya saya nggak nunjukin ya profitnya. Oh, ada di sini. Ya. Jadi saya selalu gunakan lot-lot yang sangat kecil, 0,01. Kenapa? Dengan 0,01 aja ya cukup bisa untuk profit ya. Jadi nggak perlu sampai besar-besar. Semakin besar lotnya ya semakin susah untuk recovery trade-nya. Biasanya begitu. Ya, akun 1 miliarnya nggak disebutin Om. Akun 1 miliarnya nggak disebutin. Itu gunain lot berapa? Mbak, belum. Pak Taufik bisa aja ini. Oke. Jadi ya saya harap kalau teman-teman ada waktu ya juta ya. Video ini sangat penting ya, fondasi penting dalam bisnis trading ya. Ini saya tidak banyak membahas tentang analisa, lebih ke mindset trading sih, yang fondasi penting. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada lagi, saya rasa udah cukup ya 1 jam diskusi dengan teman-teman. Oke, selamat. Ya, makasih Om. Ya, selamat beraktivitas kembali. Makasih ya.